Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Sebelumnya kita telah membahas tentang apakah keadaan tertentu yang sudah menjerumus pada suatu hal itu dapat menggantikan niat, seperti halnya dalam permasalahan talak. Ketika orang sudah marah atau ditantang untuk mentalak, kemudian dia katakan dengan perkataan kiasan yang mengandung makna talak, apakah harus melihat niatnya dulu ataukah tidak perlu? Karena sudah digantikan dengan keadaan tersebut. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan ke paragraf berikutnya, masih berkaitan tentang talak. Qala syarih rahimallahu ta'ala. Anda minta yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, begitu juga yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Beliau mengatakan walau kana lahu imra'atani fanaha ihdahuma 'anil khuruji thumma ra'a imra'atan qad kharajat fadhannaha al-manhiyata faqala laha fulanatu kharajti anti taliqun. Lihat di sini, walau kana lahum ra'atani, jikalau dia memiliki dua istri. Lahu, ya, dia memiliki imra'atan, dua perempuan, maksudnya dua istri. Lihat, perhatikan ini. Fanaha ihdahuma 'anil khuruji, maka dia melarang salah satu dari keduanya dari keluar, nggak boleh keluar rumah. Dia melarang, misalnya dia punya istri yang pertama namanya namanya si A lah. Yang kedua namanya si B. Dan dia melarang si A, kamu nggak boleh keluar rumah. Kalau kamu keluar rumah tertalak. Kemudian dia apa? Tsumma ra'a imra'atan qad kharajat. Kemudian dia melihat perempuan keluar. Fadhannaha al-manhiyata. Lalu dia mengira bahwa perempuan itu yang dia larang si A itu. Kan misalnya sama-sama pakai baju hitam, kan? Sama-sama bercadar. Kan kalau keluar perempuan seperti itu. Sama-sama pakai baju hitam, bercadar, enggak terlalu benar-benar diketahui, oh ini si A, oh ini si B. Dan tadi dia melarang keluar yang mana, si A apa si B? Si A. Kemudian dia lihat ada perempuan, istrinya. Oh, istri saya keluar. Dia kira itu si A yang dilarang. Fadhannaha al-manhiyata. Dia mengiranya yang dilarang. Kemudian dia katakan faqala laha fulanatu kharajti. Dia mengatakan kepada istrinya, engkau fulana keluar, anti talik, engkau tertalak. Ternyata ketika dilihat lagi, bukan yang si A, bukan yang dilarang itu, maka bagaimana? Awalnya yang dilarang apa? Si A. Dia niatkan kalau si A keluar tertalak.
Tapi ternyata ada istrinya yang keluar si B. Tapi dia katakan karena sama-sama hitam bajunya, enggak keluar, anti talik. Yang keluar si B, dia katakan anti talik. Tapi yang diniatkan si A. Kalau si A keluar, dia tertalak. Paham insya Allah ya? Yang diniatkan, yang dimaksud si A. Dan ternyata yang keluar si B. Dan dia nggak sadar kalau yang keluar itu si B. Dia kira itu si A yang dilarang. Kita sama-sama pakai baju hitam. Kemudian dia katakan anti talik. Kemudian mana nih yang tertalak kan? Dia niatkannya si A. Tapi ternyata yang keluar si B dia nggak sadar. Dan dia katakan kepada si B yang nggak sadar itu anti talik. Berarti di sini kok permasalahannya si A yang diniatkan, si B yang dilafatkan. Maka para ulama berselisih. Faqad ikhtalafal ulama'u fiha. Maka sungguh para ulama berselisih pada permasalahan itu. Faqala al-Hasan, maka Al-Hasan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tatlukul manhiyatu, tertalak yang dilarang. Berarti si A yang tertalak. Adapun yang terlafatkan kepada si B yang dia kira itu si A, itu tidak tertalak. Pendapat yang pertama ini, pendapat Imam Hasan Al-Basri yang tertalak si A, yang dilarang. Li'annaha hiyallati nawaha. Karena bahwasanya dia adalah yang diniatkan. Yang diniatkan si A. Kamu si A kalau misalnya keluar, kamu tertalak. Dia lihat keluar istrinya. Dia kira si A padahal si B. Tapi dia masih ngira si A padahal si B. Dia katakan anti keluar, anti talik. Wih, ternyata si B. Maka pendapat yang pertama yang tertalak adalah yang dilarang, yaitu si A. Karena bahwasanya dia yang diniatkan. Masuklah dia innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan semuanya tergantung dengan niatnya. Wa qala Ibrahimu tatluqani. Dan berkata Ibrahim an-Nakhai, ini pendapat yang kedua, keduanya tertalak. Baik si A yang diniatkan ataupun si B yang terlafatkan tanpa disengaja karena dia kira itu si A pun tertalak. Wa qala Ata'un, ini pendapat yang ketiga, la tatluqu wahidatun minhuma. La tatluqu wahidatun minhuma. Berkata Ata bin Rabah, la tatluqu wahidatun minhuma, tidak tertalak salah satu dari keduanya. Enggak ada yang tertalak, kata Ata. Enggak si A, enggak si B. Karena semuanya keliru. Kemudian wa madhabu Ahmad, annahu tatluqu al-manhiyatu riwayatan wahidatan li'annahu nawa talaqaha. Wa madhabu Ahmad, madhab Imam Ahmad, tadi kan pendapatnya Imam Hasan Al-Basri, tertalak yang dilarang. Si A yang tertalak karena dia yang diniatkan. Pendapatnya Ibrahim An-Nakhai, kedua-duanya tertalak. Pendapatnya Ata bin Abi Rabah, tidak ada yang tertalak salah satu dari keduanya. Kemudian madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal,
annahu tatluqu al-manhiyatu, bahwasannya yang tertalak adalah yang dilarang si A. Riwayatan wahidatan, satu riwayat. Jadi yang tertalak yang dilarang yaitu si A. Li'annahu nawa talaqaha, karena bahwa dia meniatkan talaknya. Kemudian pertanyaannya, wa hal tatluqu al-muwajahatu ala riwayataini anhu? Wa ikhtalafa al-ashabu ala al-qawli bi annaha tatluqu. Hal tatluqu fil hukmi faqat am fil batini aidan ala tariqataini lahu? Perhatikan harakatnya, apa buku antum udah terharokat semua ini? Sudah? Nggak semua. Akhirnya ada juga. Yang nggak tahu juga diharokatkan itu. Kalau antum nggak tahu, sekiranya kalau disuruh baca nggak bisa, ini diharokatkan. Kalau begitu ngapain anda baca pelan-pelan? Tadi mazhabnya Imam Ahmad bahwasannya yang tertalak yang dilarang. Karena bahwasanya dia yang diniatkan talaknya, li'annahu nawa talaqaha. Kemudian pertanyaan, wa hal tatluqul muwajahatu? Apakah tertalak yang di hadapannya? Yang di hadapannya siapa si B? Si B, ahsantum. Apakah tertalak yang di hadapannya? Karena dia yang terlontarkan perkataan anti talik, tapi yang diniatkan si A. Dia nggak sadar kalau itu si B. Gitu. Apakah tertalak yang di hadapannya? Ada riwayat ini anhu. Ada dua riwayat darinya. Jadi ada perselisihan juga itu. Tapi sepakat yang tertalak yang dilarang si A. Tapi apakah yang di hadapannya tertalak? Wahtalafal ashabu 'alal qawli bi annaha tatluqu. Wahtalafal ashabu, dan berselisih teman-temannya Imam Ahmad. Atau di sini al-ashab yang dimaksud, dan berselisih orang-orang yang bermadhab Imam Ahmad, murid-muridnya, atas pendapat bi annaha tatluqu, bahwasanya dia tertalak. Jadi berselisih ini tertalak apa enggak? Ada yang mengatakan tertalak, ada yang mengatakan tidak tertalak. Hal tatluqu fil hukmi faqat am fil batini aidan? Apakah tertalak dalam hukum saja? Secara zahir dia sudah tertalak itu. Karena dia yang terkatakan, dia yang terlontarkan. Am fil batini aidan? Apakah dalam batinnya juga? Kan batinnya si A. Apakah yang dilihat secara zahir saja? Berarti kalau yang dilihat secara zahir, si B juga tertalak karena dia yang terlontarkan. Ataukah pada yang batin, yaitu yang diniatkan? Yang diniatkan siapa? Si A. Ala tariqataini lahum, ada dua jalan, yaitu dua pendapat di sisi mereka. Kesimpulannya, maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Karena sangat rumit, sangat rentan sekali dalam permasalahan niat. Kemudian wa qad istadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyati wa innama limri'in ma nawa ala anna al-'uquda allati yuqsadu biha fil batini at-tawassulu ila ma huwa muharramun ghairu sahihatin ka'uqudil buyu'il lati yuqsadu biha ma'na riba wa nahwiha kama huwa madhhabu Malikin wa Ahmad wa ghairihima fa inna hadzal aqda innama nuwiya bihi riba lal bai'a wa innama limri'in ma nawa. Perhatikan tadi tentang talak, kemudian lanjut tentang jual beli, transaksi. Wa qad istadalla biqaulihi sallallahu alaihi wasallam
dan telah berdalil dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat, amalan-amalan tergantung dengan niatnya. Wa innamal limri'in ma nawa, dan sesungguhnya manusia hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa? Dengan dalil tersebut para ulama membuat sebuah hukum ala annal uquda, bahwasanya akad-akad, transaksi-transaksi allati yuqsadu biha fil batini at-tawassulu ila ma huwa muharramun. Ya, bahwasanya transaksi-transaksi yang dimaksudkan dengannya di dalam hati at-tawassulu, mengantarkan kepada apa yang dia diharamkan, maka akadnya ghairu sahihah, akadnya tidak sah. Sah atau tidak sah? Tidak sah. Kalau ada transaksi, dia niatkan di awal itu dalam hatinya ini untuk mengantarkan kepada hal yang diharamkan, maka akadnya nggak sah. Misalnya dia transaksi jual beli, dia jual baju, dia niatkan itu nanti hasilnya untuk beli pedang, untuk beli pisau, dia untuk bunuh si A. Berarti apa? Mengantarkan kepada apa yang diharamkan, maka transaksi jual belinya itu nggak sah. Misalnya dia jual mobil, tujuannya apa? Untuk bangun nanti dia diskotik. Dia bangun itu untuk perempuan-perempuan LC datang, perzinahan di tempat tersebut, hal-hal yang diharamkan. Dia niatkan di dalam batin ketika mentransaksi hal itu untuk hal-hal yang diharamkan, maka akad tersebut ghairu sahihatin, tidak sah. Kalau tidak sah berarti miliknya tetap dia, tidak berpindah ke orang lain. Seperti apa? Lihat di sini, ka'uqudil buyu'il lati yuqsadu biha ma'na riba wa nahwiha. Seperti transaksi-transaksi jual beli, al-buyu', jual beli. Allati yuqsadu biha, yang dimaksudkan dengannya makna riba, semisal riba. Wa nahwiha, dan semisalnya. Ya, dia niatkan untuk riba di awalnya, maka enggak sah transaksi di sini. Kama huwa madhabu Malikin, sebagaimana dia adalah madhabnya Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa ghairihim, dan selain keduanya, enggak sah. Fa inna hadzal aqda innama nuya bihi riba, karena sesungguhnya transaksi ini sesungguhnya hanyalah diniatkan riba, diniatkan dengannya riba. Lal bai'a, bukan jual beli. Memang dia niatnya untuk riba, bukan jual beli. Wa innama limri'in ma nawa, sesungguhnya manusia hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian lihat kata Syekh, wa masailun niyyati al-muta'alliqatu bil fiqhi kathiratun jiddan wa fi ma dzakarnahu kifayatun. Wa masailun niyyati, dan permasalahan-permasalahan niat, al-muta'alliqatu bil fiqhi, yang berkaitan dengan fikih, kathiratun jiddan, banyak sekali. Ya, permasalahan niat yang berkaitan dengan fikih banyak sekali. Wa fi ma dzakarnahu kifayatun, dan pada apa-apa yang kita telah sebutkannya kifayatun, cukup. Satu paragraf lagi. Wa qad taqaddama 'ani Syafi'i annahu qala fi hadzal hadithi innahu yadkhulu fi 70 baban minal fiqhi wallahu a'lam. Wa qad taqaddama, dan sungguh telah berlalu, 'ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan annahu qala fi hadzal hadithi, bahwasanya dia mengatakan dalam hadis ini, innahu yadkhulu fi 70 baban minal fiqhi, sesungguhnya hadis ini innamal a'malu binniyat, hadis yang pertama masuk pada 70 bab dari bab fikih. Jadi permasalahan niat dari bab fikih itu sangat banyak sekali. Bahkan kata Imam Syafi'i itu dia masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Apakah niat harus dilafadzkan ataukah tidak? Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.